mengalami keluhan-keluhan yang berhubungan dengan dampak polusi ini, berhubungan dengan keluhan seperti batuk, baik itu batuk berdahak ataupun batuk kering. Batuk berdahaknya bisa bervariasi, ada yang berwarna agak sedikit bening atau mulai berwarna kehijauan, kekuningan. Nah, pada saat sudah mulai berwarna, dahak yang dikeluarkan itu berarti sudah mulai ada infeksinya. Nah, sehingga kondisi-kondisi seperti itu harus menjadi warning sign atau tanda awas bagi kita untuk memeriksakan diri. Oke. Apa aja selain itu, apalagi keluhan-keluhan yang sering muncul berkaitan dengan dampak polusi yang berimbas ke kesehatan paru kita? Keluhan sesak. Ada yang berpikir keluhan sesak, oke, yang penting kedengaran itu sesak. Sesak tidak hanya itu. Normal pernapasan itu kurang lebih sampai sekitar 20 kali per menit. Pada saat frekuensi napas kita itu lebih dari itu, kemudian usaha napas kita lebih dari usaha napas kita sehari-hari, usaha napas yang biasa, kita mulai bisa mengkategorikan itu sebagai kondisi sesak. Apalagi ada kondisi keluhan-keluhan tambahan seperti napas yang berbunyi, ada mengiknya kita kalau bilang, kalau istilah medisnya wheezing. Misalnya 1 atau 2 kalimat, dokter saya ada keluhan gak enak, itu sesak, walaupun nggak perlu ada ngikinya, ada bengeknya gitu. Pada saat kita naik tangga, lantai 1 ke 2, tuh aman-aman aja, hai gitu. Pada saat di lantai 1 ke 2 terus kita berhenti di tengah, napas terasa berat, itu sesak. Kalau keluhan seperti itu lebih cepat kita rasakan, berarti ada sesuatu dengan pernapasan kita. Kalau lantai 4 ke atas ya normal seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Iritasi saluran napas. Kalau berbicara mengenai iritasi saluran napas, kadang mungkin ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak yang ada di sini mulai rasa, dok, saya kok agak nyeri-nyeri ya kalau nelan sesuatu gitu. Kok kayak gatel, ada sesuatu di leher, tapi nggak tahu itu apa gitu. Saya coba batukin, kok nggak hilang-hilang gitu. Ujung-ujungnya batuk terus-terusan, ujung-ujungnya jadi sesek. Ujung-ujungnya akan merasakan keluhan terasa berat gitu. Jadi yang datang berobat pasiennya bingung, kenapa ya dok ya, kok ini bisa terjadi hampir setiap malam, hampir setiap hari, saya sudah minum air hangat masih terjadi juga gitu. Nah, ini mungkin ada hubungannya dengan iritasi saluran napas tadi. Bisa banyak pencetusnya, bisa karena faktor makanan, bisa karena faktor asam lambung mungkin yang naik ke saluran pernapasan, GERD kalau pernah dengar ya. Itu juga bisa kondisi-kondisi seperti itu, berimbas ke keluhan yang berhubungan dengan keluhan pernapasan. Nah, apalagi eksaserbasi itu artinya kekambuhan yang terjadi pada pasien yang sebelumnya sudah didiagnosis, sudah dikatakan oh ada asma nih. Nah, asma itu kan biasanya terjadi bisa pada anak-anak, 2/3-nya itu hilang, 1/3-nya itu akan terus-terusan menetap terus sampai usia dewasa. Bisa juga asma itu terjadi pada usia dewasa muda. Kalau coba dirunut-runut mungkin ada infeksi viral. Sekarang kan infeksi virus pernapasan tuh selalu muncul, sehingga infeksi virus yang muncul itu bisa jadi pencetus untuk serangan asma. Terus kalau kita nanya ke pasiennya, di dalam lingkungan keluarganya secara genetik juga ada riwayat asma di keluarga. Jadi kondisi-kondisi seperti itu umumnya mungkin kita alami atau mungkin sekitar kita juga alami. Ya, terjadilah kekambuhan pada saat pencetus itu muncul. PPOK itu penyakit paru obstruktif kronik. Faktor risikonya adalah rokok. Nah, biasanya kita kalau mendeteksi PPOK, umumnya PPOK ini terjadi pada dewasa 35-an tahun. Kalau dulu 40 tahun ke atas. Tapi sekarang penelitian saya pada saat melakukan penelitian tentang PPOK di Melanesia di Papua, masih umur 35 ke atas sudah muncul tuh keluhan yang berhubungan dengan PPOK. Nah, pencetusnya adalah rokok, dan dibandingkan dengan asma, PPOK ini dia lebih progresif. Progresif itu artinya semakin tahun semakin bertambah beratnya gejala.
Kalau asma pada saat pencetusnya kita tahu, kita obati, setelah diobati udah normal lagi saluran nafasnya, bisa aktivitas seperti normal lagi. Tapi kejadiannya bisa tiba-tiba karena perlu pencetus dulu. Tapi kalau PPOK tidak seperti itu. Biasanya kita akan runutin dulu, kita akan tanyakan apa ada nggak ya riwayat merokok, dan rata-rata memang ada. Sering terjadi kekambuhan, apalagi di daerah di tempat-tempat yang faktor resikonya tinggi, gitu ya. Faktor polusinya Pak, baik polusi di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Itu bisa memicu kekambuhan terjadi. Kemudian risiko ISPA atau yang selanjutnya akan mengakibatkan tidak hanya saluran napasnya aja yang terganggu, bisa paru secara umum juga jadi ikut terganggu. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sini, kakak-kakak sudah pernah mendengar tentang pneumonia, radang paru. Kalau dilakukan pemeriksaan fototoraks, foto dada, ada kesannya di gambaran bacaannya, oh ada bronkopneumonianya atau pneumonianya, itu berbicara mengenai infeksi di paru atau peradangan paru. Bisa kondisi-kondisi seperti itu mengakibatkan gangguan di paru. Kemudian hiperreaktivitas saluran napas, sama dengan kalau alergi di kulit. Alergi muncul biduran, muncul kemerahan, gatal. Nah, gejala itu adanya di saluran napas. Jadi saluran napas kita kan beda dengan kulit, lapisannya itu selaput mukosa, menghasilkan lendir gitu. Mukos itu kan cukup rentan ya, cukup rentan dalam arti gampang iritasi. Pada saat terjadi hiperreaktivitas saluran bronkus ini, kita cenderung pasien itu akan mengeluhkan gejala-gejala ya, salah satunya batuk yang tidak berhenti, kemudian mungkin rasa gatal yang terus-terusan, biasanya diakibatkan oleh mungkin mengkonsumsi makanan tertentu atau habis terhirup dengan gas-gas tertentu, atau ada yang keluhan yang berhubungan dengan pencernaan yang naik ke saluran napas atas. Apa saja faktor risiko di daerah industri? Kalau faktor risiko ya seperti kita kalau mengecek faktor risikonya, biasanya kita ngelihat air quality index, ada websitenya. Bagaimana mengetahui air quality indexnya? Ada yang warna hijau, ada yang warna orange, ada yang warna merah. Kalau kita mengetahui daerah yang akan kita datangi, misalnya warnanya orange atau bahkan merah, berarti itu kondisinya polusinya itu sudah cukup tinggi. Sehingga apa yang kita lakukan kalau misalnya dihadapkan dengan kondisi seperti tadi? Simple, kita pakai masker. Biasanya itu salah satu alat pencegahan yang sederhana. Kemudian debu-debu dan partikel halus. Tidak semua debu dan partikel halus itu membahayakan. Karena apa? Karena hidung kita memiliki filter, ada saringannya. Kalau komposisinya itu sangat-sangat kecil, barulah itu bisa tembus masuk ke paru. Tapi kalau misalnya ukuran mikronnya itu, milimikronnya itu masih tidak terlalu kecil, masih bisa ditahan oleh bulu-bulu hidung. Gitu. Jadi hidung kita sangat ada pelindungnya yang diciptakan oleh di atas untuk menghadapi polusi-polusi yang berhubungan dengan partikel-partikel yang cukup padat. Kemudian paparan bahan kimia, ini mungkin berbicara tentang inhalan ya, gas-gas tertentu yang terhirup pada saat apapun itu, pada saat aktivitas, baik di dalam ruangan, di luar ruangan, maupun aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Kemudian kebiasaan merokok, ya, saya sudah menyentil tentang PPOK tadi, karena berhubungan dengan kebiasaan merokok, karena gangguan yang diberikan oleh rokok berdasarkan penelitian-penelitian yang ada ya, pada akhirnya akan mengakibatkan banyak faktor risiko, mengakibatkan berbagai penyakit-penyakit yang muncul, salah satunya PPOK, dan sekarang yang agak tinggi sekarang kita dapatkan adalah case-case seperti kanker paru. Spesial mungkin mengenai kanker paru, sering kasus-kasus kanker paru. Kanker paru itu dikenal sebagai salah satunya silent killer. Silent killer itu dalam artian apa? Pasiennya mungkin sehat-sehat aja, bisa beraktivitas seperti biasa, tapi pada waktu MCU aja misalnya, loh kok ada gambaran putih nih di ronsen, nah, baru ketahuan di situ, oh ada sesuatu ternyata yang terjadi pada paru. Sehingga setelah kedapatan, baru kemudian ditindaklanjuti. Salah satunya ya medical check yang biasa reguler dilakukan, salah satunya untuk bisa deteksi cepat, ya, karena
Kalau belum pernah medical check up misalnya terus baru di ronsen setelah sekian lama, wah ada gambaran yang putihnya nih. Mungkin komposisi itu gangguan yang terdapat pada parunya bisa saja berhubungan dengan gangguan akibat kanker paru tadi. Gejala-gejala yang berhubungan dengan gangguan paru, gejala pernapasan sebenarnya ya yang selama ini selalu dikenal oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Batuk yang lama, batuk yang berkepanjangan. Biasanya standar kita itu, patokan kita batuk lebih dari 2 minggu. Pada saat batuk itu terjadi lebih dari 2 minggu, kita harus lebih awas. Atau walaupun misalnya batuk belum lebih 2 minggu, tapi batuknya tidak biasa. Misalnya, dok pada saat batuk kok ada darahnya, batuk darah gitu. Dok pada saat batuk kok dahak yang dikeluarkan kok agak berwarna ya, gitu, warna hijauan. Pokoknya ada yang sebenarnya bukan gambaran yang normal. Atau, dok pada saat batuk kenapa dada saya rasa berat atau bagian-bagian yang ada dalam rongga dada saya terasa nggak nyaman. Dok kenapa pada saat batuk saya narik napas kok nggak kuat. Pada saat narik napas kok ada sakit di daerah tertentu. Atau pada saat batuk kayaknya nggak bisa dihentikan nih, kita nggak bisa ngontrol. Pas narik napas, nah, gitu. Jadi kondisi-kondisi seperti ini, keluhan-keluhan seperti ini, mungkin bisa jadi tanda-tanda awas nih dari kita untuk kita perlu periksa nih. Ya minimal batuk lebih dari 2 minggu. Kemudian nyeri dada, tadi saya sudah menyinggung mengenai nyeri dada. Biasanya kalau gangguan pernapasan, gangguan paru yang berhubungan dengan nyeri dada, ada beberapa kondisi yang saya temukan, misalnya paru itu jadi bolong, ada udaranya. Pemeriksaan spirometri itu untuk mengetahui fungsi paru kita seperti apa. Apakah ada gangguan yang berhubungan dengan udara yang masuk ke paru, atau ada hubungan dengan udara yang dikeluarkan oleh paru. Karena ada patokan normalnya. Kalau misalnya kita bisa bernapas secara normal, udaranya pun ada mililiternya sesuai dengan tinggi badan, ras, secara patokan-patokan standarnya. Kemudian pada saat kita mengeluarkannya pun ada ukuran minimal, ada ukuran standar normalnya. Ada pada saat mengeluarkan udara, lama banget keluarnya, karena udaranya keluar lebih lama, sedangkan udah perlu narik napas lagi. Akibatnya apa? Akibatnya udara jadi tertahan di rongga dada, sehingga kondisi seperti itu pun bisa mengakibatkan dada terasa berat atau sesak. Ada pasien yang datang dengan istrinya. Oke, kita mau coba lihat nih kapasitas paru bapaknya seperti apa. Saya coba nih, ibu tarik napas dalam bareng bapak. Ibunya masih narik napas, bapaknya udah berhenti. Kok saya sudah nggak bisa ya? Nah, kenapa itu? Aduh, saya baru habis merokok pak semalam. Nah, udah sedikit-sedikit udah ada jawabannya nih. Oke, jadi kurang lebih seperti itu screeningnya. Karena paru berbicara tentang gimana kita tarik napas, gimana kita mengeluarkan napas. Tarik artinya memasukkan oksigen, mengeluarkan artinya kita mengeluarkan racun CO2. Gitu. Kalau ada proses yang salah dari proses menarik oksigen, keluarkan CO2, akan ada manifestasinya secara klinis. Oksigen jadi nggak bisa masuk maksimal, CO2 yang harusnya racun itu dikeluarkan jadi tertahan, dan dia akan masuk ke dalam aliran darah, bisa mengganggu sistem secara keseluruhan. Oke. Ada kelompok-kelompok beresiko yang terkait dengan gangguan pernapasan. Biasanya kelompok-kelompok beresiko ini adalah geriatri yang usia lebih dari 65 tahun. Sehingga kalau misalnya ada yang batuk-batuk, kita selalu awas, ada nggak ya yang usia lebih dari 65 tahun di keluarga. Kemudian anak-anak berusia kurang dari 5 tahun. Karena kalau anak-anak batuk nggak seperti yang di atas 5 tahun atau seperti usia dewasa produktif. Anak-anak mungkin agak susah untuk mengeluarkan dahaknya. Kalau usia kurang dari 2 tahun, biasa saluran napasnya itu masih kecil. Sehingga kurang bisa, kita perlu bantuan, baik itu bantuan menggunakan obat atau menggunakan mekanisme tertentu yang berhubungan dengan fisioterapi misalnya, sehingga lendirnya bisa lebih mudah dikeluarkan. Tapi kelompok berisiko ini artinya apa? Artinya rentan terinfeksi, daya tahan tubuh juga berkurang, sehingga penyakit-penyakit infeksinya mungkin akan lebih mudah
terjadi pada usia-usia resiko seperti ini. Kemudian penderita-penderita yang TB, asma, PPOK, makanya waktu kemarin pada saat COVID ada faktor-faktor berisiko. Yang dewasa muda mungkin tidak terlalu merasakan keluhannya, tapi pasien-pasien yang ada TB-nya, ada asmanya, ada PPOK-nya, ada diabetesnya, kita agak hati-hati nih kalau untuk pasien-pasien seperti itu yang terinfeksi dengan COVID, karena memberat bukan hanya dari COVID-nya saja, bisa juga berat dari serangan asmanya yang muncul, dari infeksi parunya yang agak susah tertangani. Gitu. Ini faktor-faktor resikonya. Kemudian penyakit-penyakit yang lain, tadi saya sudah sempat singgung mengenai diabetes mellitus, gangguan berhubungan dengan penyakit-penyakit autoimun, biasanya terjadi sebagian besar sih pada perempuan kalau gangguan-gangguan autoimun, seperti penyakit-penyakit lupus, mungkin pernah dengar ya. Ada rash di pipi seperti butterfly, ganggu autoimunnya. Jadi daya tahan tubuhnya diserang sendiri, menyerang sendiri tubuhnya, gitu. Jadi dia tidak punya kemampuan untuk membentengi berlebihan kemampuan tubuh, daya tahan tubuhnya terhadap sesuatu yang terjadi dalam manifestasi yang terjadi pada pasien tersebut. Kemudian HIV jelas, karena HIV kan dia menekan daya tahan tubuh. Kemudian penyakit ginjal, ini penyakit-penyakit yang kita golongkan dalam penyakit imunokompromis. Diabetes mellitus, penyakit ginjal, jadi agak rentan terinfeksi penyakit-penyakit infeksi tertentu. Jadi kalau misalnya pasien ada diabetes atau penyakit ginjal, kita screening juga karena infeksi TB-nya, gitu. Karena bisa saja itu pun terjadi pada pasien-pasien tadi. Kemudian pengobatan kemoterapi yang mungkin sementara radiasi, kemoterapi, intinya sih ke daya tahan tubuh yang menurun. Begitu juga dengan faktor merokok atau riwayat merokok. Kenapa merokok ini jadi salah satu catatannya kita? Karena tadi saya sudah sempat jelasin kalau saluran napas kita itu terdiri atas istilah medisnya epitel torak bersilia. Jadi selaput mukosa terdiri atas kayak ada rambut-rambut getar yang bisa bergerak dan geraknya itu kompak ke satu arah semuanya. Nah, pada saat merokok, dahaknya ini, rambut-rambut getahnya ini jadi kaku. Jadi ibarat sapu kita siram air, mau dibersihkan lantainya jadi nggak bisa. Karena secara normal, selaput mukosa ini pasti akan, lendir yang diproduksi oleh saluran pernapasan ini pasti akan selalu dibersihkan. Makanya warnanya bening itu normal. Tapi pada saat ada gangguan, apalagi misalnya terpengaruh dengan asap rokok, pengaruh nikotinnya, tannya, mengakibatkan jadi kekacauan di rambut-rambut getahnya untuk membersihkan. Sehingga keluhan batuknya semakin menjadi-jadi, susah berhenti batuknya. Kemudian lama-kelamaan kalau tidak segera ditangani jadi sesak. Oksigen yang masuk tidak seperti yang diharapkan, CO2 racun yang keluar pun jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi tertumpuk di dalam pernapasan yang bisa masuk dalam aliran darah dan bisa mempengaruhi tubuh secara umum. Nah, bagaimana kita bisa mencegah kondisi supaya setidaknya kita tetap menjaga kesehatan paru kita dengan healthy lifestyle, kemudian biasanya latihan-latihan pernapasan yang sederhana seperti tadi, kemudian olahraga, memperkuat daya tahan tubuh, memperkuat kemampuan untuk pernapasan, kemudian menghindari rokok atau lagi merokok sekarang smoking cessation aja deh, berhenti merokok gitu. Tadi saya tadi punya pasien mantan kades di suatu tempat saya bertugas sebelumnya. Bapak dia didiagnosis dengan PPOK, tapi karena cepat berobat bisa terkontrol kondisi PPOK-nya. Pak, Bapak masih merokok sampai sekarang? Oh enggak dok, sudah 8 tahun saya enggak berokok. Sebelumnya berapa lama merokoknya? Ya dari sejak dia SMA sudah mulai merokok. Terus berapa banyak nih merokoknya? 3 bungkus sehari. 3 bungkus sehari. Terus bisa berhenti bagaimana caranya Pak?
Ada yang lebih itu lagi, berhentinya karena ditegur bos. Jadi bosnya, kamu mungkin bosnya punya pengalaman juga ya mengenai rokok. Saya tidak mau ada yang merokok lagi di sini karena polusi di tempat kerja. Setelah ditegur, dia mendapat kayak batuk pilek yang tidak berhenti. Sejak saat itu dari 3 bungkus sehari jadi 0. Jadi sama sekali tidak merokok lagi. Karena saya tahu berbicara mengenai smoking cessation untuk pasien-pasien yang sementara merokok itu tidak gampang. Saya pun coba untuk memahami, tidak mudah. Walaupun mencoba menghentikan tidak mudah memang. Ada yang mengambil langkah bervariasi. Dok, saya coba hentikan dari 1 bungkus ke 5 batang, ke 2 batang, bulan depannya 2 bungkus lagi. Tidak gampang gitu. Dan metode untuk menghentikan smoking cessation, untuk menghentikan rokok selain memang ada obat-obatannya, tapi obat-obatannya memang cukup mahal dan terbatas gitu ya. Berdasarkan data-data penelitian yang dipublikasikan, metode untuk mereduksi, mengurangi perlahan-lahan itu memang tidak terlalu efektif. Selain daripada langsung stop pada saat itu. Itu yang ternyata lebih banyak yang berhasil dengan menggunakan metode tadi. Berjuang ya, yang sementara dalam usaha sekarang ya. Saya nggak mencoba untuk menggurui, tapi ya setidaknya udah tahu materi-materinya ya, gimana kondisi kesehatan bisa dirunut-runut lagi, direfleksikan lagi bagaimana supaya bisa terjaga kesehatan paru kita di tengah kondisi sekarang yang semakin banyak tingkat BNI Live.